Halo sahabat, berjumpa lagi kita di kesempatan yang berbahagia ini. Kembali kita sebagai peternak berbagi informasi tentang perawatan seputaran ternak, khususnya ternak sapi Bali. Oke, di mana kali ini kita menyapa sahabatku, semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, dan selalu diberkati. Begitu juga teman-teman yang sedang berusaha, semoga selalu diberikan jalan untuk dimudahkan proses pekerjaannya dan juga dilancarkan rezekinya. Begitupun teman-teman, jikalau ada yang lagi sakit, semoga lekas sembuh dan diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas normal seperti sedia kala. Begitu juga teman-teman dimanapun berada, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan tentunya kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan hingga detik hari ini. Kita masih bisa menyapa sahabatku dimanapun berada. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, tidak bosan-bosannya kita berbagi informasi tentang usaha kita di kampung, di pedesaan yang tentunya sesuai dengan potensi yang kita miliki di sini, memelihara ternak sapi. Jadi kita di sini memang pekerjaan kita di kampung, di pedesaan itu adalah bertani dan berternak. Jadi dua profesi itu tidak bisa dilepaskan karena selain bertani, kita juga mendapatkan hasil dari usaha kita bertani, bercocok tanam, di mana kita bercocok tanamnya adalah menanam padi, di mana di tempat sawah kita, di tempat kita menanam padi, tentunya banyak kita mendapatkan limbah-limbah, di mana banyak ada limbah padi, limbah rumput yang di saat proses pemeliharaannya itu yang pertama kita dapatkan adalah limbah rumput. Rumput-rumputnya seperti ini sahabatku. Nanti setelah kita merawat dari umur yang 1 bulan sampai padinya malainya keluar, tentunya itu kita banyak mendapatkan limbah-limbah rumput yang bermanfaat, bisa kita berikan untuk sapi kita. Selain itu juga di saat nanti panen, tentunya kita ketahui jerami itu bisa kita manfaatkan untuk pakan sapi kita di musim kemarau, dan itu bisa kita stok, kita keringkan, nanti saat musim kemarau bisa kita keluarkan. Nah, kalau di sini masih banyak yang memanfaatkan rumput sawah seperti ini ya, untuk dijadikan pakan ternak. Kalau jeraminya itu kebanyakan sudah dibakar ya, karena di sini es tungkaro alhamdulillah masih kita gampang mencari rumput hijauan segar. Nah, mungkin teman-teman yang memiliki daerah yang cukup kering, tentunya terbatas rumput hijaunya, tentunya bisa memanfaatkan jerami padi di saat musim kita panen. Nah, tentunya seperti kemarin banyak ya yang dari daerah kering-kering itu, daerah Buleleng, Singaraja itu, mumpung dia lewat ke sini, dia tuh mencari jerami untuk dijadikan stok pakan, nih dikeringkan ya untuk pakan sapinya. Jadi seperti itu sahabatku, aktivitas kita sebagai peternak di kampung, di pedesaan, yang tentunya ini adalah kegiatan kita sehari-hari, profesi kita yang jauh dari perkotaan, dan profesi ini yang tentunya tidak memerlukan keahlian khusus, tidak memerlukan ijazah. Yang penting kita tuh rajin, ulet, dan tentunya selalu ingin merawat sapinya dengan cara selalu menyediakan rumput di dalam palungannya. Seperti itu, semudah itu kita berternak sapi, tidak perlu ruwet-ruwet sahabatku. Kalau sapinya sudah diberikan air minum, dimandikan, dibersihkan kandangnya, diberikan rumput, cuma itu saja kegiatan kita sebagai peternak yang sangat sesimpel itu. Mungkin banyak yang
karena ingin pekerjaannya itu banyak, jadi dia tuh takut berternak. Tentunya kita maklumi karena sapi itu kita harus meluangkan waktu. Kita harus pandai-pandai meluangkan waktu dimana seperti pagi-pagi itu. Pagi itu kita usahakan kalau kita bekerja, kita pagi-pagi itu sudah mendapatkan rumput satu keranjang seperti itu ya, keranjang kita. Ya, kalau kita bekerja harus sedia pagi rumput satu keranjang, sorenya satu keranjang. Nah, kalau seperti 2 ekor ini ya seperti itu, minimal sudah kita dua keranjang itu kita sediakan untuk pakan satu hari. Nah, selain itu kita juga harus memberikan air minum. Kalau kita sehari-hari bisa pagi hari ataupun sore hari kita bisa berikan air minum. Nah, kalau teman-teman yang memiliki pekerjaan seperti itu, paling cocoknya kita melihara sapi penggemukan, karena di pagi hari dan sore hari itu kita bisa meluangkan waktu. Nah, kalau ingin breeding, karena kita terbentur dengan breeding proses, harus kita melihat sapinya birahi pagi, siang, sore, itu harus kita pantau ke kandang. Jadinya kurang maksimal kita memantau sapinya, karena sapi kita ketahui birahinya itu hanya sebentar ya. Jadi kalau kita memiliki kesibukan pekerjaan sehari-hari, ternak sapi yang paling bagus untuk kita kembangkan adalah ternak sapi penggemukan, sistem penggemukan ya. Jadi pagi-pagi itu kita carikan rumput, kita langsung kasih makan, dan tentunya nanti kalau setelah pulang dari kerjaan mungkin jam 5 sore itu kita ke kandang sambil memberikan air minum dan sambil kita memandikan dan juga membersihkan ya. Sesimpel itu sebenarnya kita berternak, tidak perlu setiap saat di kandang. Nah, kalau kita ingin serius bekerja ataupun memanfaatkan waktu, tentunya peternak sapi di kampung itu melihat potensi seperti ini, kita sudah menjadikan kewajiban kita berternak sapi. Banyak limbah-limbah yang perlu kita manfaatkan, yang bisa kita berikan pada sapi kita sambil kita berolahraga tentunya, sahabatku. Jadi selama ini mungkin teman-teman yang tinggal di pedesaan atau perkampungan bisa memanfaatkan waktu luang kita untuk berternak. Jadi sesimpel itu, sahabatku, kita berternak sapi khusus untuk penggemukan. Jadi kali ini kita bagikan pengalaman kita khusus di sapi penggemukan, dan tentunya itu bisa kita manfaatkan waktu kita sambil bekerja. Mungkin bekerjanya itu di pabrik, di toko, ataupun di toko bangunan, ataupun dari tukang bangunan ya. Jadi tukang, tentunya pagi-pagi itu bisa kita meluangkan waktu. Kalau seperti itu kita maksimal 2 ekor bisa kita melihara. Dan tentunya sahabatku, semangat kita selalu merawat sapinya. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk teman-teman masing-masing yang ingin berternak sapi penggemukan ya. Jadi teman-teman jangan ragu untuk mulai berusaha. Pertama, jikalau sudah ada tempat kandang sapi kita. Kedua, apalagi kalau bisa kita memanfaatkan tempat sekitaran kandang kita itu untuk menanam rumput, seperti bang pakan ini. Tentunya itu lebih baik lagi untuk kita lebih cepat mencari rumput. Dan ketiga, tentunya kita harus tetap semangat merawat sapinya. Jangan cuma 1 hari, 2 hari, 1 minggu, karena kita berusaha berternak sapi ini berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi semangat kita itu harus terus kita rawat, sama seperti kita merawat sapi kita. Jadi seperti itu, sesimpel itu kita berternak sapi. Video kita kali ini sampai itu dulu ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga kita selalu diberkati dan tentunya selalu diberikan kesehatan untuk kita bisa berusaha dan berjuang untuk melakukan aktivitas kita seperti merawat sapi kita ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ngarit dari Bali.